Bahas One Piece chapter 1052, Admiralnya datang cuy. Aduh. Kita dari awal ya, yang sabar. Aku yang sabar harusnya. Kita mulai dari awal. Dari cover story-nya yang gak kalah bikin kaget. Tiba-tiba Caesar Clown muncul. Aku memang kepikiran kalau cover story Jerma Double Six ini masih belum selesai. Tapi aku mikirnya tinggal adegan kabur aja gitu. Ternyata ini badut satu malah muncul. Gak ngerti ini. Gak ngerti lagi deh. Apakah Caesar Clown akan kabur bersama Jerma Double Six? Ya entahlah, kita nunggu next chapter terakhir aja. Nah, cerita di chapter 1052 ini dibuka dengan Gorosei yang mulai panik setelah menerima laporan dari CP0 bahwa Nika telah muncul dengan ditambah jatuhnya kedua Yonko. Berita ini tidak mungkin bisa ditutupi oleh pemerintah lagi. Kabar selanjutnya adalah Zunisha secara misterius tiba-tiba menghilang di dalam kabut. Kok bisa ya ukuran segede itu kabur gitu? Dan Gorosei pun menyimpulkan bahwa perbatasan Wano masih belum dibuka dan pemerintah dunia tidak bisa menginvasi Wano untuk saat ini. Lucunya di sini adalah para Gorosei ini bertanya kepada satu CP0 yang pengecut ini, apakah Nico Robin berhasil ditangkap? Dan CP0 ini menjawab iya. Lah goblok, ini gimana coba? Tiba-tiba panggilan Deden musim mereka dibajak oleh seseorang. Siapakah dia? Skip. Kita lanjut dulu pembahasannya. Kita kembali dibawa ke Onigashima, di mana Drake yang terkapar bertemu dengan Hawkins yang juga luka parah. Drake bertanya, bukankah berdasarkan ramalan kartu Hawkins akan selamat jika dia berada di pihak Kaido? Hawkins pun menjawab, sebelum perang Onigashima, ada seseorang yang peluang hidupnya hanya 1%. Dan orang itu adalah Hawkins sendiri. Aku waktu baca ini agak kasihan loh. Gimana ya? Ini Hawkins mati beneran gak sih? Oke, lanjut. Kita melompat ke 7 hari setelah perang selesai. Di ibu kota bunga, semua orang merasa bahagia. Tapi yang membuatku terharu adalah bocil-bocil yang sedang sekolah ini merasa kaget kenapa gurunya yang bernama Sarahebi ini tidak berangkat. Ya iyalah, dia kan anak buahnya Kaido gitu. Dan akhirnya Sarahebi ini diganti oleh guru baru yang mengajarkan sejarah asli dari Wano, yang dimulai dengan kisah hebat dari sang Kozuki Oden. Mantep ini, wah mantep banget. Apa ya, saya kan kerjanya guru juga, jadi agak relate gitu dengan adegan ini. Rasa terharu ini semakin nambah ketika melihat wajah anak-anak yang akhirnya bisa minum air bersih sepuasnya. Bagus banget sumpah. Lalu muncul sebuah percakapan dari para warga bahwa yang mengalahkan Kaido adalah seseorang yang dikenal dengan Joy Boy. Kok bisa? Bentar dulu ya. Maksudnya gini, gimana berita tentang Joy Boy ini bisa tersebar kepada warga Wano yang menganggap Luffy itu Joy Boy? Kan setidaknya Kaido, Momonosuke, dan Zunisha. Ya Yamato mungkin lah. Apa jangan-jangan malah Momonosuke lah yang menyebarkan berita ini? Ya nggak tahu dah. Lalu kita dibawa ke pemakaman Ringu, di mana di situ ada Kinemon, Kawamatsu, Marco, dan Onimaru. Kinemon dan Kawamatsu berniat membuat makam untuk Oden, Yasuie, dan semua pahlawan Wano yang telah tiada. Yang membuat kita sedih tapi harus diterima, karena ini ya konsekuensi dari sebuah perang. Kemenangan Wano atas bajak laut binatang buas harus dibayar dengan kematian Ashura dan Izo. Aduh, kenapa harus ada yang mati gitu? Selanjutnya kita dibawa ke istana ibu kota bunga. Ini lucu banget sumpah. Ini adegan di sini tuh bener-bener komedi banget. Yamato terlihat sangat kelaparan, tapi sepertinya dia itu nggak mau makan. Lalu tiba-tiba Hiyori memberitahu kalau Luffy dan Zoro sudah sadar sambil menendang kepala Momonosuke. Anjir, ini cewek aneh banget asli. Seperti biasa Luffy dan Zoro yang sadar dari luka-lukanya langsung makan dan minum kayak orang kesurupan. Luffy dan Zoro pun kaget melihat sosok Momonosuke yang sudah dewasa, dan mereka menggoda Momonosuke. Ya namanya dia masih bocil umur 8 tahun kan. Akhirnya dia mengadu ke Nami sambil megang dada Nami dan langsung dihajar sama Nami. Rasain lu. Itu yang dirasakan Sanji, Brook, dan seluruh nakama yang ada di seluruh dunia gitu. Oda Sensei, terima kasih. Lalu ternyata alasan Yamato tidak mau makan adalah karena dia bersumpah dia tidak mau makan dan mandi sebelum Luffy dan Zoro bangun. Kalau di agama Islam ini namanya nazar kali ya. Assalamualaikum, Ukhti Yamato. Dilanjut dengan adegan di mana Sanji iri kepada Zoro karena selama dia tidak sadar, Zoro ternyata dimandikan oleh Hiyori. Kampret juga Zoro ya. Zoro pun lalu teringat dengan perkataan Sanji saat di Onigashima, bahwa jika Sanji lepas kendali dan sudah tidak menjadi dirinya lagi, Sanji ingin Zoro membunuhnya. Dan langsung dipraktekin sama Zoro dong. Anjir, ini adegan sumpah kocak banget. Ini jokes lawas mereka nggak akur, tapi tetap aja lucu loh. Bayangin coba ya, Oda bikin adegan yang mengharukan, menyedihkan antara Zoro dan Sanji
Sanji ini sampai bikin kita para nakama itu takut loh. Kalau Sanji kenapa-napa gimana? Bahkan teori dari nakama itu muncul apalah banyak banget. Tapi jangan-jangan niat asli Oda bikin adegan tersebut, niatnya itu cuma bikin adegan jokes ini tadi. Kan kampret ya. Kita langsung dibawa ke onsen atau tempat pemandian air panas yang ada di dalam kastil ini, di mana Yamato mandi gabung ke grup cowok dan Okiku gabung ke grup cewek. Apa ya, kita tahu gitu, Yamato itu sebegitu kagumnya sama Oden sampai menganggap dirinya pria. Tapi nggak gini juga dong. Dan kampretnya Oda itu ada uap yang menutupi bagian itu loh. Sial bener dah. Yang normal di sini cuman Sanji, Brook sama Momonosuke. Yang lainnya kok bisa sesantai itu loh. Aduh, pusing. Lanjut. Kita lanjut aja. Nah, ini adegan keren nih, dimana Usopp dan Franky bersama bajak lautnya Law dan Kid semuanya telah selesai memperbaiki kapal yang rusak. Dan Jenderal Franky pun sudah selesai diperbaiki juga. Lucunya di sini adalah ternyata Killer kelihatan berbinar-binar banget, seneng banget gitu lihat robot. Ya emang bener sih. 3 hal yang disukai oleh para laki-laki: ninja, dinosaurus, robot. Terus, Kid dan Law yang sudah memprediksi bahwa informasi perang Wano ini akan bocor langsung dikonfirmasi oleh Apu, yang entah dari mana si Apu ini berhasil mendapatkan koran. Dan kemungkinan besar yang membocorkan informasi ini justru Apu sendiri. Isi koran tersebut adalah bounty terbaru Kid dan Law, dan kemungkinan besar Luffy beserta krunya juga, ditambah nama-nama dari Kaisar Laut atau Yonko yang baru. Gokil. Entah ini namanya masih Yonko apa enggak ya? Yonko kan istilah untuk 4 kaisar laut. 3 sudah tumbang, Kaido, Big Mom, Shirohige, tinggal Shanks. Apakah Kid, Law, dan Luffy akan mengganti 3 posisi yang kosong ini? Kalau gitu tetap 4 ya. Jadi pakai nama Yonko masih bisa sih. Nah, lanjut ke adegan terakhir dari chapter ini yang bikin menghela nafas banget, bos. Anjir lah, Oda Sensei nutup chapter ini gila banget loh. Ternyata yang membajak Deden Mushi antara Gorosei dan CP0 adalah seorang pria yang sedang terbang menuju Wano dengan baling-baling bunga. Aduh. Dia adalah Admiral Banteng Hijau atau Ryokugyu. Hey Oda, hey, ini chapter gila banget gimmicknya. Wah, gak ngerti lagi deh. Ya masa ini masih ada perang lagi? Enggak lah ya, jangan dong. Kasian warga Wano nih, kasian nih. Ini Admiral 1 juga kemunculannya kocak banget. Kayak dulu kemunculan pertama Aokiji yang tiba-tiba bersepeda di tengah laut. Tapi sekelas Admiral, sekonyol apapun, tetap aja mereka itu kuat-kuat banget. Kayaknya yang paling normal itu Akainu deh. Vejitora, ya baik, tapi tetap aja orangnya nyentrik banget. Nah, itu adalah pembahasan dariku chapter 1052. Coba tuliskan komentar kalian di bawah apa yang akan terjadi di chapter 1053 nanti. Akankah terjadi perang lagi atau tidak? Ya mirip-mirip di Dressrosa ketika Fujitora ingin mengejar Luffy.